Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini adalah pertemuan kedua materi seputar pengantar teknologi informasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari seputar hardware dan komputer pada jaringan, pada teknologi informasi ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan seputar hardware dan software pada komputer, kita kembali akan mereview sedikit tentang apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi itu berdasar dari dua kata, teknos dan logos, yaitu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu dia artinya. Sedangkan teknologi informasi itu adalah istilah terhadap terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Nah, dalam teknologi informasi itu ada infrastruktur informasi, di mana dibangun berdasarkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi, basis data, kemudian information management personal. Itu artinya adalah orang-orang yang membangunnya. Kemudian arsitektur informasi berupa kerangka terhadap kebutuhan informasi itu sendiri. Nah, apa gunanya teknologi informasi itu? Teknologi informasi itu mempunyai kemampuan dalam melakukan sebuah proses transaksi secara cepat dan akurat, kemudian kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat, kemudian komunikasinya juga cepat. Ini tujuannya untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsipnya adalah high tech, high touch, ya. Jadi teknologi yang tinggi dan mudah untuk digunakan. Kemudian ini fungsinya menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, melakukan transmisi terhadap informasi. Nah, ini keuntungannya sudah kita sampaikan tadi. Jadi, kemudian teknologi informasi ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Semua bidang kehidupan kita untuk saat ini. Nah, ada teknologi informasi, ada teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita bahas tentang teknologi komunikasi, kita bahas dulu tentang komunikasi itu sendiri. Jadi, komunikasi itu berasal dari kata Latin communicaticus, yaitu perkataan bersumber pada komunis dalam kata komunisme. Ini memiliki makna berbagi, jadi milik bersama, ya. Kemudian secara terminologinya merujuk pada adanya proses penyampaian satu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian yang disebut oleh Ruben, ya, tentang komunikasi, yaitu proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi teknologi komunikasi itu adalah hubungan manusia dengan manusia lain, tetapi dengan menggunakan perangkat keras sebagai penghubung. Jadi secara pengertiannya, yaitu adalah perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita kembali kepada gambaran umum teknologi informasi itu. Jadi ada di sini data, kemudian
ada sebuah inputan yang kita proses, kemudian menghasilkan output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah informasi yang kemudian itu didistribusikan. Nah, proses ini dilakukan oleh sebuah komputer dengan menggunakan teknologi informasi. Komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Brainware ini sama dengan sistem operasinya. Komunikasinya adalah proses distribusinya itu sendiri. Nah, itu dia yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, serangkaian aktivitas teknologi informasi yang kemudian itu dilakukan komunikasi atau distribusi ke semua manusia lainnya. Nah, ini kita sampaikan tentang komputer itu tadi. Jadi, komputer ini inilah tahapan pengolahannya, ada data inputan, kemudian diproses dengan menghasilkan output, nah, dengan perangkat serta komunikasi lainnya. Nah, ini komputer, ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini dia 3 aspek dasar dari sebuah komputer. Nah, ada hardware, brainware, dan software. Ya, 3 aspek ini yang kemudian menyusun sebuah komputer. Siklusnya apa? Ini sampaikan tadi sudah. Kemudian ini penjelasan seputar pengorganisasiannya tadi. Kita lanjut saja dulu. Kemudian pada unit input dan output ini kita analogikan dalam sebuah komputer itu, input itu adalah berupa masukan. Masukan dalam hal ini kalau kita lihat sumber yang ada itu adalah keyboard sebagai inputan angka, huruf, dan kemudian ada mouse sebagai inputan proses apa yang kemudian kita ingin lakukan. Kemudian akan diproses oleh sistem unit, yaitu pada hal ini adalah CPU, dan kemudian hasil pengolahan itu disampaikan melalui output unit, dalam hal ini monitor komputer. Ini perangkat keras ya, kita mulai masuk ke dalam tahapan perangkat keras. Nah, jadi perangkat keras dari sebuah komputer itu ada berupa input, proses, dan output. Alat-alat input ada di sini, ya, disampaikan ada alat inputnya, kemudian ada alat prosesnya atau hardware prosesnya, kemudian ada alat outputan, artinya alat pengeluaran dari hasil proses itu sendiri. Nah, makanya disampaikan di sini bahwasanya hardware itu dalam bahasa, dalam pengertiannya adalah perangkat keras, yaitu salah satu komponen dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba serta secara langsung atau yang bentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jadi apa-apa saja perangkat komputer yang kemudian kita bisa lihat itu adalah hardware. Nah, kemudian cara kerjanya. Cara kerja hardware ini adalah berdasarkan perintah yang ditentukan padanya, yang kemudian juga disebut dengan instruction set. Nah, seperti itu. Di sini disampaikan macam-macam hardware, ya, sesuai dengan yang tadi kita sampaikan. Ada input, ada unit proses, kemudian ada unit output. Di samping itu, ada yang disebut dengan backing storage
atau unit penyimpanan, serta unit tambahan atau peripheral. Nah, ini unit masukan input tadi. Unit masukan ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan adalah berupa PC, pada PC berupa keyboard, mouse, dan keyboard. Nah, kemudian setelah dilakukan inputan pada proses input, maka akan diproses oleh device proses. Nah, device proses atau proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemproses sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output atau hasil. Nah, alat-alat pada proses device ini ada berbagai macam. Ada power supply, prosesor, memori atau RAM, VGA, VGA card, motherboard, dan lain semacamnya. Ini contoh gambaran power supply. Ini gambar prosesor. Ya, seperti yang kita tahu, prosesor itu banyak generasinya. Kalau yang terkenal itu ada prosesor Intel. Itu mulai kita mengenal dari Intel Pentium awalnya. Pentium 1, 2, 3, 4. Sampai kemudian generasi core. Ada dual core. Ada Centrino core. Sampai kemudian generasi i. Sekarang ada generasi i3, generasi i5, 7, bahkan sekarang sudah ada generasi i9 atau i9. Kemudian alat pemrosesan berikutnya yang ada adalah RAM atau memori. Memori atau RAM ini juga perkembangannya sangat banyak. Mulai dari dahulu ada kita mengenal SDRAM. Kalau sekarang banyak yang beredar itu namanya DDR atau DDRAM. Motherboard. Motherboard ini adalah kotak sebagai tempat peletak dari perangkat-perangkat komputer. Jadi power supply ini diletakkan di sini, dihubungkan dengan sumber listriknya. Kemudian prosesor juga diletakkan di motherboard. RAM juga diletakkan di slot pada motherboard, termasuk VGA card. Nah, jadi sarang-sarang atau tempat meletakkan hardware dari komputer sehingga kemudian melakukan integrasi kerja di sini disebut dengan motherboard. Kemudian sini ada VGA card. Nah, VGA card itu adalah kartu grafis atau untuk mengakselerasi gambaran video yang diputar dari sebuah komputer. Nah, ada yang disebut dengan output device. Output device adalah perangkat keluaran, yaitu sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari PC. Output device adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor sebelumnya. Data diambil oleh perangkat masukan yang diambil oleh perangkat masukan sebelumnya. Nah, jadi ada tahapan input data, kemudian diproses oleh perangkat pemproses, sehingga kemudian menghasilkan outputan. Nah, outputan itu ditampilkan apakah kalau seandainya tulisan, maka ditampilkan oleh monitor di layar monitor kita. Kalau kemudian outputannya berupa hasil cetakan, maka ini dicetak oleh printer dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian di samping itu
ada yang disebut dengan unit penyimpanan atau backing storage. Nah, backing storage ini adalah tempat penyimpanan dari proses yang sudah dilakukan dari input. Nah, media penyimpanan ini disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan juga file yang memiliki ukuran besar, yakni berbagai jenis program dan file yang tak sedang digunakan atau dioperasikan saat itu. Namun nantinya akan dipindahkan ke media penyimpanan utama. Saat ini sudah banyak jenis secondary storage yang bisa digunakan oleh user komputer. Ada SSD, ada hard disk, flash disk, floppy disk, CD-ROM, dan DVD-ROM. Nah, ini yang terbaru ada SSD. Ada hard disk jenis solid ya, yang merupakan flash disk dalam skala penyimpanan ukuran yang besar. Nah, ini sangat laris sekarang namanya SSD ini, karena dia selain cepat dalam memproses, juga dalam penyimpanan lebih aman. Nah, silakan nanti dicari-cari apa itu SSD. Artinya generasi baru dari hard disk, yang pengembangannya itu berdasarkan pengembangan dari flash disk yang ada dengan menggunakan ukuran yang lebih besar. Nah, ini bentuk SSD ya. Ini bentuk hard disk. Ada dua saja yang kita tampilkan di sini. Tapi ini sangat sebuah generasi yang terbaru ya, SSD ini. Kemudian ada perangkat tambahan atau peripheral. Perangkat tambahan atau peripheral adalah suatu perangkat yang fungsinya untuk membantu komputer dalam menjalankan instruksi atau perintah pengguna. Salah satu bentuk tambahannya itu adalah modem. Ya, ini seperti gambar di bawah. Modem merupakan perangkat keras yang fungsinya sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya. Sehingga ini yang kemudian menghubungkannya dengan jaringan, terhubung dengan jaringan, dan kemudian bisa diterima dan kita salurkan ke perangkat lain atau ke user-user lain yang ada di dunia ini bahkan. Nah, selain hardware, ada kita mengenal dengan nama software. Kalau hardware itu hard ya, keras, artinya cirinya nampak dan bisa kita sentuh, sedangkan perangkat lunak pada komputer itu bentuknya abstrak atau tidak nyata. Nah, perangkat lunak atau software itu adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah, serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Dalam peran yang penting dalam menjalankan sistem komputer, tentu memiliki fungsi-fungsi khusus dari software itu. Fungsi software tersebut antara lain yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kemudian, fungsi berikutnya adalah software juga berfungsi mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Kemudian, software juga berfungsi sebagai penghubung antara software dengan software yang lain, kemudian software dengan hardware. Kemudian, software juga berfungsi sebagai penerjemah terhadap software dan software lainnya dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, begitu juga fungsinya juga bisa mengidentifikasi program. Nah, jenis software itu ada 3. Yang pertama, sistem operasi, operating system.
Yang kedua, program aplikasi. Ketiga, bahasa pemrograman. Nah, sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program yang mengatur semua komponen dan operasi komputer. Komputer tidak dapat melakukan apapun tanpa sistem operasi. Sistem operasi harus diinstal di setiap komputer. Pengguna berinteraksi dengan komputer melalui sistem operasi. Saat komputer dihidupkan, sistem operasi berjalan dan memeriksa bahwa semua bagian komputer berfungsi dengan baik. Sistem operasi juga lah yang mengatur semua sistem operasi berjalan di komputer setelah hidupnya. Ini dia mekanisme cara kerja dari sistem operasi. Jadi user kemudian menggunakan aplikasi. Aplikasi itu dijalankan di sebuah sistem operasi. Kemudian sistem operasi itu akan menampilkannya dalam sebuah hardware, dikelola dan diproses oleh hardware komputer. Kemudian dikembalikan lagi ke sistem operasi. Sistem operasi kemudian memperlihatkannya dalam sebuah aplikasi, sehingga kemudian user bisa melihat. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word itu kita mengetik, kemudian user mengetiknya di aplikasi berupa Microsoft Word, kemudian Microsoft Word itu diproses melalui perantara sistem operasi, dalam hal ini Windows, ya. Microsoft Word itu kan berbasis Windows, apakah itu Windows XP, Windows 10, Windows 8, dan lain semacamnya. Nah, sistem operasi Windows itu kemudian mengeksekusinya atau memberikan prosesnya ke dalam hardware. Hardware ini diproses kembali sehingga kemudian ditampilkan dalam tampilan sistem operasinya adalah ditampilkan kembali dalam Microsoft Word-nya. Sehingga kemudian user bisa melihatnya. Nah, jadi ini jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi itu ada satu standalone, contohnya DOS. DOS ini adalah sistem operasi pada penampilan awal atau saat menghidupkan komputer. Nah, saat menghidupkan komputer kan kita tahu ya, ada kadang menampilkan proses-proses seperti settingan BIOS dan semacamnya, maka itu disebut dengan DOS. Kemudian ada Windows XP, Windows 8, 10, dan macOS. Ini contoh standalone operating system. Kemudian ada Network Operating System. Network Operating System itu adalah sistem operasi yang berbasis jaringan. Contoh yang ada itu ada NetWare, ada Windows NT Server, Unix, Linux, Solaris, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian ada Embedded Operating System. Embedded Operating System ini adalah sistem tertanam. Artinya sistem operasi ini sudah ditanamkan dalam sebuah hardware komputer atau dalam sebuah hardware dari sebuah perangkat keras. Contohnya Palm OS. Palm OS ini ada di sebuah perangkat Palm atau perangkat smart storage ya, atau smartphone yang berbasis Palm. Jadi dia sudah ditanamkan di situ dan dia tidak bisa digunakan kecuali hanya dengan menggunakan sistem operasi Palm ini. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan iPhone. Nah, iPhone itu juga termasuk embedded operating system. Dia sudah ditanamkan sistem operasinya berbasis Apple. Nah, begitu juga dengan Android. Android ini bekerja hanya pada perangkat yang berbasis Android saja.
Nah, seperti itu. Kemudian program aplikasi atau aplikasi software merupakan satu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk keperluan tertentu. Contohnya word processing, pengolah kata. Contohnya word processing atau pengolah kata ini Microsoft Word. Microsoft Word ya, Microsoft Word, kemudian ada WPS. Nah, Word WPS itu adalah pengolah kata. Kemudian ada program database. Program database ini contohnya seperti Microsoft Access, MySQL yang itu digunakan untuk pengolahan database. Kemudian ada program spreadsheet. Spreadsheet ini seperti Microsoft Excel, kemudian Google Spreadsheet, dan alat untuk pengolah Excel lainnya. Kemudian program CAD, Computer Aided Design. Nah, ini untuk penggunaan desain-desain, aplikasi desain. Contohnya Photoshop, Corel Draw, Illustrator, dan lain sebagainya. Kemudian ada program layout artikel. Nah, ini seperti Publisher, kemudian program untuk layout lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Jenis software ketiga adalah bahasa pemrograman. Yaitu software ini digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Pengguna aplikasi ini bisa disebut dengan programmer. Jadi programmer itu menggunakan bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman itu adalah jenis dari sebuah software. Jenis bahasa pemrograman yaitu ada bahasa mesin, bahasa rakitan, bahasa prosedural, dan bahasa non-prosedural. Nah, di sini sudah masuk ke tugas atau yang bisa dikerjakan di rumah. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.